Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali di mata kuliah Wirausaha Komunikasi. Minggu lalu kita membahas tentang konsep-konsep entrepreneur ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi. Baik ya. Nah, di sini kemarin selintas kita membahas tentang apa itu kewirausahaan dan ini adalah karakteristik wirausahawannya. Ya, bisa dilihat dari perspektif normatif maupun perspektif empiris. Ya. Nah, ciri-ciri entrepreneur itu yang seperti apa? Supaya jangan sampai kita nanti langsung saja terjun ke dunia usaha ya. Nah, apakah kita memiliki tadi pikiran yang luas, kemudian sensibel terhadap peluang, pandai mengelola ketakutan ya, karena ada orang-orang yang takutan ya, ini takut mengambil resiko dan lain-lain. Kemudian juga memiliki pola pandang yang berbeda atau dia bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Dan selanjutnya adalah menjadi pemasar sejati atau penjual ulung. Jadi kemampuannya untuk mempersuasi calon-calon pembeli, ya. Kemudian juga mampu untuk melawan arus dan juga menyukai tantangan baru dan high determination serta perfeksionis. Nah, itu adalah ciri-ciri umum ya dari entrepreneur. Adapun ciri-ciri khusus, nah ini biasanya orang-orang yang memiliki bakat kewirausahaan ini adalah mempunyai mimpi-mimpi yang realistis dan tinggi. Ya, mimpi itu gratis adik-adik ya. Jadi bermimpilah setinggi mungkin, tapi mimpi yang mampu diwujudkan. Ya, kemudian memiliki dasar kekuatan emosional, karena tadi dia harus bisa mempersuasi orang-orang dan menyukai tantangan, high achiever. Ya, jadi jangan loyo, artinya satu kali gagal sudah bangkit lagi sampai 1000 kali juga tetap bangkit, gitu ya. Kemudian memiliki ambisi serta motivasi yang kuat. Tadi entrepreneur ini bukan sekedar untuk menciptakan peluang kerja, tapi juga kita bisa mengelola kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah seorang visioner dengan kreativitas yang tinggi dan risk manager, tidak sekedar risk taker. Dan juga dia merupakan seorang problem solver, menjadi seller. Dan biasanya orang-orang yang memiliki tadi mimpi yang realistis dan lain-lain tadi, dia mudah bosan dan sulit untuk diatur ya, karena tadi dia memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dan dia juga seorang kreator yang ulung dan mampu untuk melihat peluang atau membaca peluang yang ada di sekitarnya. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas adalah proses menggunakan imajinasi dan keahlian untuk melahirkan produk dan pemikiran yang baru. Ini menurut Scott ya. Jadi artinya kreativitas itu bukan sesuatu yang given, didapat dari lahir. Ya, ini ada proses. Bagaimana kita menggunakan pemikiran-pemikiran kita dan juga keahlian-keahlian kita untuk menciptakan tadi value. Ya. Atau juga menurut pendapat yang lain, ini menurut Oldham dan Cheming, bahwa memahami kinerja kreatif sebagai produk, gagasan, atau prosedur yang memenuhi dua syarat. Pertama, baru dan asli. Yang kedua adalah secara potensial relevan atau berguna bagi organisasi. Menurut pendapat yang lain nih, Young menyatakan bahwa kreativitas mensyaratkan aktivitas penyediaan respon yang ditemukan dan orisinal terhadap suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang sederhana atau yang lurus ke depan. Ya. Nah, beberapa dasar-dasar atau basic thinking creativity. Ya, jadi landasan-landasan atau prinsip-prinsip kreativitas nih. Pertama adalah think differently with opposite position. Artinya kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua adalah innovation theory, teori inovasi. Jadi harus selalu tadi menciptakan hal-hal yang baru ya, atau memperbaiki hal-hal yang ada. Dan kita pasti masuk ke dalam think more detail. Jadi harus lebih masuk ke dalam yang spesifik, yang detail ya, supaya kita bisa menyempurnakan dari produk-produk atau program-program yang sudah ada. Kemudian have a perfect result. Ya, jadi harus selalu memiliki tujuan untuk menciptakan hasil yang sempurna. Dan yang paling penting adalah there must be a solution. Artinya tadi ini harus memberikan solusi, karena setiap orang pembeli itu pasti ingin
mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, dari need-nya maupun dari want-nya ya, dan juga dari demand-nya. Nah, disinilah tadi kita akan menghadapi kesulitan, tapi kesulitan itu ibarat mata uang. Selalu berdampingan kesulitan ini dengan kesuksesan. Ya, semakin kita sulit akan insya Allah semakin sukses, gitu ya. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah gunakan knowledge and imagination. Ini adalah ciri-ciri psikologis yang umumnya dimiliki oleh orang yang kreatif. Nah, bisa dilihat ya, ini beberapa hal. Nah, silakan ya, adik-adik pelajari nanti ya. Berikutnya, ini menurut Suryana, orang yang kreatif cirinya adalah pertama memiliki keberanian. Yang kedua, ekspresif ya, dia selalu smiling face ya, selalu optimis, dan kemudian humoris. Ya, humor itu adalah seseorang yang sebenarnya keresahan dari seorang yang jenius yang sedang resah, sehingga dia menciptakan humor-humor ya. Jadi kalau orang humoris artinya dia memang udah pintar pasti gitu ya. Kemudian dia memiliki intuisi yang baik. Intuisi ini berawal dari stock of knowledge ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Oke. Nah, bagaimana kita kemudian tadi menciptakan inovasi? Nah, ini ada teorinya ya. Dimulai dengan from nothing. Ya, atau ada orang bilang, ini impossible, no way out, unbreakable, unaffordable, dan lain-lain. Nah, disitulah sesungguhnya kita bisa menciptakan hal-hal yang menurut orang lain nothing, impossible, dan lain-lain. Tapi tentu saja ini membutuhkan riset dan juga membutuhkan pengembangan-pengembangan ya. Jadi inovasi ini selalu diikuti dengan pengembangan-pengembangan. Dan tentu saja hasilnya atau targetnya adalah tadi, wow, amazing, incredible, wonderful, spectacular. Sehingga tadi sesuatu yang impossible ini menjadi bisa terwujud atau sensational ya, atau it's crazy. Nah, inilah teori-teori inovasi di mana kita bisa men-trigger atau bisa melakukan sesuatu yang orang anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Oke ya. Karena ada kalau kita ingin tahu bahwa kita kreatif atau tidak, nah ini kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya, bisa menggambarlah dengan karakter-karakter tertentu, bisa menggambar dengan karakter bujur sangkar, lingkaran, grafik, ataupun misalkan segitiga ya, ataupun persegi panjang. Nah, ini dilihat dari situ nanti kita bisa tahu sesungguhnya kita sedang berada atau sedang memiliki kepribadian yang dominannya di mana. Nah, ini ada contoh adalah karakter bujur sangkar ya. Kalau gambar-gambar kita terlalu banyak bujur sangkarnya, maka yang bersangkutan biasanya memiliki ciri-ciri pekerja keras yang memiliki tekad untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian dia biasanya paling teratur dan selalu memberi penekanan pada penataan ya, penataan organisasi serta struktur yang logis, dan mereka memerlukan hidup yang diramalkan, jadi suka memprediksi ya, dan segala sesuatunya harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini karakter disangkar. Dan dia juga berorientasi pada detail. Dia memiliki biasanya pengetahuan yang banyak ya, yang tinggi juga, analitik dan gigih, perfeksionis tentu saja kalau kita ingin perfect, dan membutuhkan kesabaran. Hanya negatifnya, ini dia sering rewel ya, suka mengkritik, kadang-kadang menunda-nunda karena ingin mendapatkan yang perfect ya. Kemudian dia bersikap dingin ya, karena dia harus tadi mencapai target ya, tidak baperan, dan juga sering mengambil jarak, dan sering juga menentang perubahan ya, dan kadang-kadang menjadi pemain solo, dan seringkali beberapa saat juga menjadi pengeluh. Nah, ini beberapa tipe khas dari bujur sangkar, cocoknya untuk dunia kerja seperti apa. Oke, selanjutnya adalah tipe watak segitiga. Nah, ini ya, watak segitiga ini kayak perahu ya. Perahu itu pasti depannya segitiga supaya bisa menembus pasar ataupun mampu meliding. Pertama, positifnya adalah pemimpin. Berikutnya dia fokus ya, seperti segitiga tadi bersudut ya. Kemudian tegas, ambisius, kompetitif, dia biasa dengan namanya persaingan, tidak takut dengan persaingan, tidak takut dengan perbedaan. Kemudian berorientasi pada akar masalah sehingga selalu solutif ya, dan atletis. Dan negatifnya ini biasanya dia berpusat pada diri sendiri, kelebihan beban, dogmatis ya, berorientasi pada status, politis, tidak sabar dan terdorong. Nah, itu adalah watak segitiga. Berikutnya adalah posisi kerjanya ya. Nah, ini yang cocok bisa dibaca. Selanjutnya adalah watak persegi panjang. Nah, ini kondisi positifnya dia kondisi transisi ya, bersemangat, mencari-cari, ingin tahu, tumbuh dan berani. Negatifnya sering bingung, harga dirinya sering kali turun dan tidak konsisten, naif, tidak tulus dan suka ditebak. Oke, dan ini posisi pekerjaan yang cocok untuk
manusia bersipanjang. Ini adalah karakter lingkaran yang banyak disukai orang. Positifnya bersahabat, mengasuh, pembujuk, empatik, murah hati, menstabilkan dan mawas diri. Negatifnya terlalu personal, melankolik, manipulatif, penggosip ya, suka banyak ngobrol, kemudian menyalahkan diri sendiri, tidak politis dan tidak dapat memutuskan masalah dengan tepat ataupun dengan cepat ya. Nah, ini posisi yang cocok untuk pekerjaannya adalah berikut ya. Dan ini satu lagi adalah karakter grafik. Nah, inilah orang yang grafik ya, kayak grafik tuh ya, kreatif, konseptual, berpikir ke depan, intuitif, ekspresif, memotivasi, humoris serta hangat. Negatifnya tidak teratur, tidak praktis, tidak realistis, tidak logis, tak malu-malu, dan suka memberi khotbah ya, eksentrik dan naif. Ini posisi kerja yang cocok, ini adalah untuk manusia grafik. Kita perlu mengenali yang namanya karakter yang ada di dalam diri kita. Nah, selanjutnya setelah kita berpikir kreatif, maka kita harus lihat peluang usaha. Peluang usaha ini dari kata P, perubahan yang terjadi dari yang dilihat atau didengar. E, environment, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. L, line atau think and look differently. U, usaha sendiri dengan cara mencoba, memulai, atau ikut-ikutan, atau bertanya kepada orang yang sukses. Kemudian A-nya Anda sendiri menggunakan KISS, knowledge, idea, experience, and skill, serta harus memiliki N, naluri yang kuat dalam melihat momentum, serta G, yaitu gagasan atau ide bisa dilihat dari siapapun. Nah, di sini unsur peluang itu adalah pertama yang dibutuhkan oleh orang lain, oleh pasar, oleh konsumen. Yang kedua, problem solving yang dihadapi oleh pasar. Yang ketiga, penyempurnaan demi penyempurnaan. Yang berikutnya adalah value added serta value difference, serta inovasi dan benefit, serta kebanggaan atau kebanggaan dapat dibanggakan oleh konsumen. Dan tentu saja peluang ini harus dapat diwujudkan. Bagaimana cara kita menciptakan peluang? Pertama, awali dengan teori ketidaksempurnaan. Tidak ada sesuatu yang perfect di dunia ini. Di situ kita bisa menciptakan peluang-peluang. Gunakan inspirasi. Buat daftar peluangnya. Pilih peluang yang potensial, tidak semua peluang harus kita lakukan. Kemudian pasang peluang pertama sebagai peluang emas. Buat catatan yang jelas supaya kita ingat dan bisa kita lihat terus apa target kita. Berikutnya tambahkan kata-kata motivasi, kemudian mulailah mengambil keputusan yang smart, kemudian trial ya, coba lagi dan ciptakan kesusahan kecil untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, berikutnya adik-adik, ini adalah untuk tugas minggu depan ya, latihan menciptakan peluang ya. Pertama, identifikasi sumber, apa yang peluang yang tercipta. Berikutnya, kemudian kompilasi peluang yang tinggi ya. Lalu kemudian kompilasi juga potensi peluang yang rendah. Nah, disitulah kemudian kita tentukan peluang tertinggi dan alasan-alasannya. Kemudian tuliskan peluang kedua tertinggi dan alasannya, dan juga demikian peluang ketiga tertinggi dan alasan-alasannya ya, supaya kita bisa mendapatkan namanya golden key. Demikian adik-adik materi kita kali ini ya. Berikutnya kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi berikutnya tentang pengelolaan usaha. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.